Mengapresiasi apa yang sudah dilakukan oleh KPK. Ketiga, saya mau menyampaikan, kita kan orang-orang yang sudah mengerti hukum, dan saya juga sederhana hukum. Kalau kita mengajukan sesuatu itu berdasarkan fakta, apalagi ini masalah harga-harga naik semuanya, korupsi merajalela, faktanya banyak pejabat negara sekarang yang ditangkap tangan oleh KPK. Penyakit yang paling kronis sekarang terjadi di negeri kita adalah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudariku sebangsa, setanah air, dan seudara Indonesia dimanapun berada. Hari ini berjumpa lagi dengan saya di program Captain Indonesia Show. Program ini akan aktif memberikan informasi, berbagi ide dan gagasan, kritis, membangun, dan aspiratif, jujur, berintegritas, dan terpercaya. Pada video kali ini, saya akan berbagi tentang pernyataan sikap pengurus besar Nahdlatul Ulama terhadap pengesahan Undang-Undang Cipta Kerja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mencermati dinamika terkait proses legislasi dan pengesahan Undang-Undang Cipta Kerja, Nahdlatul Ulama menyampaikan beberapa sikap sebagai berikut. 1. Nahdlatul Ulama menghargai setiap upaya yang dilakukan negara untuk memenuhi hak dasar warga negara atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Lapangan pekerjaan tercipta dengan tersedianya kesempatan berusaha. Kesempatan berusaha tumbuh bersama iklim usaha yang baik dan kondusif. Iklim usaha yang baik membutuhkan kemudahan izin dan simplisitas birokrasi. Undang-Undang Cipta Kerja dimaksudkan untuk menarik investasi dengan harapan dapat memperbanyak lapangan pekerjaan dan menyalurkan bonus demografi sehingga dapat mengungkit pertumbuhan serta keluar dari jebakan negara berpenghasilan menengah, middle income trap. 2. Namun Nahdlatul Ulama menyesalkan proses legislasi Undang-Undang Cipta Kerja yang terburu-buru, tertutup, dan enggan membuka diri terhadap aspirasi publik. Untuk mengatur bidang yang sangat luas yang mencakup 76 undang-undang, dibutuhkan kesabaran, ketelitian, kehati-hatian, dan partisipasi luas para pemangku kepentingan. Di tengah suasana pandemi, memaksakan pengesahan undang-undang yang menimbulkan resistensi publik adalah bentuk praktek kenegaraan yang buruk. 3. Niat baik membuka lapangan kerja tidak boleh dicederai dengan membuka semua hal menjadi lapangan komersial yang terbuka bagi perizinan berusaha. Sektor pendidikan termasuk bidang yang semestinya tidak boleh dikelola dengan motif komersial murni, karena termasuk hak dasar yang harus disediakan negara. Nahdlatul Ulama menyesalkan munculnya pasal 65 Undang-Undang Cipta Kerja yang memasukkan pendidikan ke dalam bidang yang terbuka terhadap perizinan berusaha. Ini akan menjerumuskan Indonesia ke dalam kapitalisme pendidikan. Pada gilirannya, pendidikan terbaik hanya bisa dinikmati oleh orang-orang berpunya. 4. Upaya menarik investasi juga harus disertai dengan perlindungan terhadap hak-hak pekerja. Pemberlakuan pasar tenaga kerja fleksibel, labor market flexibility, yang diwujudkan dengan perluasan sistem
PKWT, pekerjaan kontrak waktu tertentu, dan alih daya akan merugikan mayoritas tenaga kerja Republik Indonesia yang masih didominasi oleh pekerja dengan skill terbatas. Nahdlatul Ulama bisa memahami kerisauan para buruh dan pekerja terhadap pasal 81 Undang-Undang Cipta Kerja yang mengubah beberapa ketentuan di dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang ketenaga kerjaan. Penghapusan jangka waktu paling lama 3 tahun bagi pekerja PKWT. Pasal 59 meningkatkan risiko pekerja menjadi pekerja tidak tetap sepanjang berlangsungnya industri. Pengurangan komponen hak-hak pekerja seperti uang pesangon, uang penghargaan, dan uang penggantian mungkin menyenangkan investor, tetapi merugikan jaminan hidup layak bagi kaum buruh dan pekerja. 5. Upaya menarik investasi juga harus disertai dengan perlindungan lingkungan hidup dan konservasi sumber daya alam. Menganak-emaskan sektor ekstraktif dengan jumlah insentif dan diskresi kepada pelaku usaha tambang, sepertinya pengenaan tarif royalti 0% sebagaimana tertuang di dalam pasal 39 Undang-Undang Cipta Kerja, mengancam lingkungan hidup dan mengabaikan ketahanan energi. Alih-alih mengubah isi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang minerba yang mengokohkan dominasi negara dan oligarki. Undang-Undang Cipta Kerja memperpanjang dan memperlebar karpet merah bagi pelaku usaha. Pemerintah menjamin investasi dan diskresi menteri tanpa batas bagi pelaku usaha tambang yang menjalankan usaha hulu hilir secara terintegrasi untuk mengekstraksi cadangan mineral hingga habis. Ini mengabaikan dimensi konservasi, daya dukung lingkungan hidup, dan ketahanan energi jangka panjang. Pemerintah bahkan mendispensasi penggunaan jalan umum untuk kegiatan tambang yang jelas merusak fasilitas umum yang dibangun dengan uang rakyat. 6. Upaya menarik investasi tidak boleh mengorbankan ketahanan pangan berbasis kemandirian petani. Pasal 64 Undang-Undang Cipta Kerja yang mengubah beberapa pasal dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang pangan berpotensi menjadikan impor sebagai sokogoro penyediaan pangan nasional. Perubahan pasal 14 Undang-Undang Pangan menyandingkan impor dan produksi dalam negeri dalam satu pasal. Ini akan menimbulkan kapitalisme pangan dan memperluas ruang perburuan rente bagi para importir pangan. 7. Semangat Undang-Undang Cipta Kerja adalah sentralisasi, termasuk dalam masalah sertifikasi halal. Pasal 48 Undang-Undang Cipta Kerja yang mengubah beberapa ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang jaminan produk halal mengokohkan pemusatan dan monopoli fatwa kepada satu lembaga. Sentralisasi dan monopoli fatwa di tengah antusiasme industri syariah yang tengah tumbuh dapat menimbulkan kelebihan beban yang mengganggu keberhasilan program sertifikasi. Selain itu, negara mengokohkan paradigma bias industri dalam proses sertifikasi halal, kualifikasi auditor halal, sebagaimana ditegaskan dalam pasal 14 adalah sarjana bidang pangan, kimia, biokimia, teknik industri, biologi, farmasi, kedokteran, tata boga, atau pertanian.
Pengabaian sarjana syariah sebagai auditor halal menunjukkan sertifikasi halal sangat bias industri. Seolah hanya terkait proses produksi pangan, tetapi mengabaikan mekanisme penyediaan pangan secara luas. 8. Nahdlatul Ulama membersamai pihak-pihak yang berupaya mencari keadilan dengan menempuh jalur konstitusional dengan mengajukan uji materi ke Mahkamah Konstitusi. Dalam suasana pandemi dan ikhtiar bersama untuk memotong rantai penularan, upaya hukum adalah jalur terbaik dan terhormat dalam mencari keadilan dibanding mobilisasi massa. 9. Semoga Allah selalu melindungi dan menolong bangsa Indonesia dalam menyelesaikan berbagai persoalan bangsa. Jakarta, 20 Syafar 1442 Hijriah, 8 Oktober 2020 Masehi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Profesor Dr. Kiai Haji Said Akil Siraj MA, Ketua Umum, ditandatangani Dr. Insinyur Haji A. Helmi Faisal Zaini, Sekretaris Jenderal, distempel Pengurus Besar Nahdlatul Ulama. Bersatu seluruh rakyat Indonesia melawan mereka yang tidak amanah. Nasib kita tak akan pernah berubah jika bukan kita yang merubahnya. Mereka tak peduli akan nasib bangsa ini. Mereka sibuk memperkaya diri. Katanya mengabdi, nyatanya menggerogoti. Mereka maling uang rakyat sendiri.